Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Para amilin, kita Bapak ini para amilin semuanya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari Basnas Polda Jakarta Selatan yang tidak saya sebutkan satu persatu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tidak ada lain yang pantas kita ucapkan pada siang menjelang sore ini, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur sehingga kita dapat bersilaturahmi berkumpul pada kegiatan sosialisasi cadar zakat ya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Basnas Kota dapat bermanfaat khususnya buat warga di Kelurahan Bogor Selatan yang perwakilannya adalah dari RW, LMK dan RKDM ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Kasih Kesehatan Bogor Selatan pertama mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari Basnas Kota yang mau peduli untuk memberikan sosialisasi kepada warga Kelurahan Bogor Selatan khususnya yang perwakilannya ada di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak-bapak sampaikan nanti dari Basnas akan sangat bermanfaat bagi kita di sini Kelurahan Bogor Selatan khususnya dan umumnya buat semua warga di Polda DKI Jakarta. Saya rasa itu sebagai pembuka acara. Saya mohon maaf jika ada hal-hal mungkin yang kurang baik mungkin penerimaan saya kita di Kelurahan Bogor Selatan maupun tempat ini, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Radhiyallahu anhu wa sallallahu Muhammadin wa rasulullah wa bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada karunia-Nya siang menjelang sore ini kita masih diberikan kekuatan dan kenikmatan, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka silaturahmi yang pertama. Yang kedua tentunya ada kegiatan yaitu dari Basnas terkait masalah gerakan zakat. Yang pertama tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktu dan kesediaannya untuk hadir memenuhi undangan dari kami terkait kegiatan Basnas yang sekarang dilaksanakan di Bogor Selatan. Durasi kegiatan Basnas dalam kesempatan ini Bapak Ibu nanti bisa langsung bertanya terkait kegiatan dari Basnas ini, mengingat yang tadinya DKI Jakarta ada namanya basis ya, sekarang sudah dilimpahkan ke Basnas di era Gubernur Pak Anies Baswedan ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin agak sedikit berbeda. Sekali lagi saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama kita dengarkan sambutan dari Camat Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bayi. Dipersilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Bina Mental Bagian Kesra Psikodia Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Dr. Kami Jarudin MM, yang kami hormati Kepala Basnas Badis Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Alhamdulillah wasbillah pada sore hari kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara sosialisasi sadar zakat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sosialisasi zakat sebenarnya kurang ditambahin 5 agenda, artinya ditambahin infak dan sedekah. Karena penekanannya bukan di zakat, tapi di infak dan sedekah. Kalau zakat wajib 2,5% harus kita keluarkan dari apa yang kita terima, baik rezeki apa yang kita dapat, rezeki apa kita keluarkan 2,5%.
Tapi kalau infak sedekah berbeda, karena infak sedekah ini sifatnya sukarela. Nah, inilah yang akan disosialisasikan pada sore hari ini terkait dengan gerakan sadar, zakat, infak, dan sedekah. Jadi maksud dan tujuan daripada sosialisasi ini adalah untuk menggugah hati nurani masyarakat warga di Grogol Selatan untuk menyumbangkan, menyisihkan rezekinya melalui infak dan sedekah. Sekarang tidak ada paksaan, saya jelaskan lagi. Tidak ada penekanan. Tapi yang saya tekankan adalah bagaimana mengajak masyarakat warga yang ada di Grogol Selatan ini agar tergugah mau menyumbangkan infak dan sedekahnya. Jadi Pak RT Pak RW nanti akan diberikan himbauan, termasuknya surat kartu pendali itu untuk diberikan kepada masyarakat, bukan cuma-cuma, tapi harus juga dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Makanya nanti dibatasi siapa-siapa saja yang akan mau menyumbang infak sedekah itu yang diberikan. Perannya ada di Pak RT dan Pak RW. Ini moderatornya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sampaikan kepada Pak RT Pak RW, di dalam nanti pelaksanaan tugas Pak RT Pak RW sudah tidak perlu lagi ragu, karena Pak Wali Kota nanti akan memberikan surat tugas resmi. Di samping surat tugas yang diberikan oleh Pak Wali Kota, Pak RT Pak RW sudah jelas bahwa Pak RT Pak RW sudah diatur di dalam Perpres 171 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi RT RW. Yang salah satunya berbunyi bahwa Ketua RT RW wajib membantu pemerintah dalam bidang A, B, C, D, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat. Nah, ini harus kita camkan. Di samping surat tugas yang diberikan oleh Pak Wali Kota, terdapat juga tugas melekat yang ada dalam tugas tupoksi Perpres 1 tahun 2016. Itu yang kedua. Yang ketiga, dana yang di himpunan terkumpul nanti dalam JIS ini juga langsung bisa dicairkan juga. Nah, yang keempat, saya mengingatkan juga kepada Pak RT Pak RW bahwa hasil pengumpulan Pak RT Pak RW ini sebelum disetorkan ke Kasih Kesra, Pak RT itu berhak tuh memotong 10% dulu, kan memotong apanya? Hak Pak RW itu Pak RT. Ini jangan salah paham. Katakanlah Pak RT Pak RW dapat 5 juta, 10% potong tuh 500.000. Setorannya pun tetap juga 5 juta ya Pak Yasdar ya. Marilah saya mengajak Pak RT Pak RW di sisa-sisa masa bakti kita, pengabdian kita sebagai Pak RT, Pak RW, KDN, LMK, IPKK. Kalau memang kita tidak dapat membantu dengan materi, membantu dengan pikiran, ucapan, tenaga, itu pun juga merupakan satu amal, Pak. Jadi bukan hanya materi saja, tapi tindakan kita pun juga termasuk amal sebenarnya. Itu yang Pak. Yang kelima, mungkin Pak RT Pak RW nanti akan bertanya. Saya sudah 4 kali sosialisasi ini 40 di Kelurahan keempat di Grogol Selatan. Banyak yang menanyakan. Di Pondok Pinang kemarin menanyakan, ya Pak Yasdar ya, Pak bagaimana kalau Sobat RW kita usulkan mendapatkan ambulan di setiap RW? Ya bisa saja, asalkan kalau semua satu RW dikalikan harga ambulannya kan 160 juta, jadi kali aja kalau 10 berapa? Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini, Pak RT, Pak RW, mari kita sama-sama, kita bahu-bahu, kita dukung program Wali Kota Jakarta Selatan Sadar Zakat ini, sehingga masyarakat antara satu dengan yang lain sadar akan kebutuhan kita juga. Hidup kita di dunia kan harus seimbang Pak, antara dunia dan akhirat. Saya mengajak pada ibu sekalian sekali lagi, mari kita sama-sama, kita bahu-membahu untuk meneruskan program ini. Nah, kalau ketika masyarakat tersebut sudah mau saja Pak menggugah hatinya nih, katakanlah dia menyumbang 1.000 perak atau 2.000 perak ke masyarakat. Nanti kelamaan masyarakat pada kita akan tergugah juga Pak. Dia akan berpikir sendiri gitu kan. Kalau kata almarhum Kiai Haji Jainun Amjad, dia bilang, masa lu katanya kalau mau di dalam kubur mau terang lampunya pakai LED lu nyumbang 1.000 perak. Kalau kurang jelas silakan nanti bertanya kepada Pak Yasdar dari Basnas, nanti mereka akan menyampaikan materi secara gamblang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Sadar Zakat Kota di Serabi Jakarta Selatan tingkat Kelurahan Grogol Kota dengan diri saya buka. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati, berikan tadi arahan dari Bapak Camat Utama yang diwakili oleh
Bapak Yudi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya dengar bagus sekali ya Pak, luar biasa Ustaz dipanggil Ustaz ini kayaknya. Buat dunia akhirat yang selalu kita kebaikan ya. Ayo sama-sama Bapak Ibu sekalian, semua kita buka hati kita untuk selanjutnya ini kita akan sadar apa pentingnya zakat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, hormati untuk selanjutnya sama-sama kita dengarkan arahan atau sambutan dari Basnas Kota Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kades dan kepada Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yudi. Yang saya hormati Pak Lurah dalam hal ini Bapak Sektor Kelurahan Grogol Selatan. Yang saya hormati juga perwakilan dari Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Pak Haji Jaharudin, Kasubag Kesra Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang saya hormati Kasih Kesra Kelurahan Grogol Selatan. Yang saya hormati pula alhamdulillah pada kesempatan ini hadir juga dari Babinsa Grogol Selatan. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, RT, RW, Ketua PKDM, dari PKDM, dari PKK, alhamdulillah pada kesempatan ini mari kita sama-sama menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi di kantor Kelurahan Grogol Selatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yasdar. Saat ini ditugaskan selaku Ketua Koordinator Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jadi perlu kami sampaikan saat ini Basis Provinsi DKI Jakarta di 2019 kemarin mengalami transisi lembaga yang mana awalnya namanya Basis Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Saat ini Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh 5 pimpinan. Yang pertama diketuai oleh Ketua Haji Bapak Haji Kiai Haji Lutfi Fatullah LC MA, salah satu Ketua Masjid Al-Bumi di Kuningan. Yang kedua Wakil Ketua 1 ada Pak Bapak Kiai Haji Nur Alam Bakhtir, mantan anggota Dewan DPRD tahun periode 2000-an kali ya. Terus ada Pak Saad Soeharto. Terus ada lagi Bapak Abu Bakar, perwakilan dari Muhammadiyah. Dan ada juga dari Ibu Rini Supriyatini, Wakil Ketua 4 selaku bagian keuangan dari dompet 2 Alhamdulillah kami diamanahkan selaku Ketua Korwil Koordinator Wilayah Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillah saat ini Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan dalam setahun ini kami melakukan banyak perubahan yang ada di Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana salah satunya mungkin banyak program-program mungkin yang memang tidak merubah dari program yang basis berjalan tetap berjalan, yang memang seperti yang Bapak Lurah dan Pak Sektor menyampaikan ada santunan setiap bulan Ramadan karena adanya COVID kemarin. Jadi kemarin pas di bulan Ramadan Pak kami batasi, kami mengambil 2 kategori saja, yaitu guru ngaji dan marbot. Selanjutnya santunan dalam waktu dekat ini mungkin sudah koordinasi juga dari kecamatan, yang mana memang biasanya kita laksanakan di per kecamatan. Karena adanya COVID ini, jadinya kita nggak ada lagi Pak per kecamatan, jadi langsung ke mustahiknya. Kami sudah ada berkoordinasi dalam rapat dengan Pak Camat, Pak Yudi dengan para kasih kesra kelurahan untuk santunan di pertengahan bulan ini Pak Yudi.
Insyaallah. Itu terkait masalah pendayagunaan dan pendistribusian yang memang selalu kita laksanakan. Selanjutnya yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait masalah program. Saat ini kami dari Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan di bulan kemarin meluncurkan program yang disebut GSB, yaitu Gerakan Selatan Bersedekah Rp1.000 per hari. Dan ini sudah berjalan di lingkungan ASN pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jadi program ini Pak, perlu kami sampaikan di 5 wilayah hanya selatan saja yang ada program seperti ini. Di wilayah lain tidak ada Pak. Jadi program Gerakan Selatan Bersedekah ini hanya adanya di Jakarta Selatan. Bahkan mungkin di provinsi-provinsi lain belum pernah melakukan program seperti ini. Tujuan kami dari Basnas Basis tingkat kota bersama dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama Bapak Wali, harapan Bapak Wali mudah-mudahan dengan adanya Gerakan Selatan Bersedekah ini memberikan inspirasi bagi masyarakat kita khususnya di Jakarta Selatan agar supaya Jakarta Selatan ini bisa dijadikan sebagai percontohan zakat infak sedekah. Selanjutnya kami juga ada program yaitu yang seperti tadi Bapak Kang jelas banget dari Pak Yudi dari kecamatan, yaitu Gerakan Zakat Infak Sedekah, yang mana sebelumnya program ini 2 bulan yang lalu sudah kami sosialisasikan di kantor kecamatan Kebayoran Lama. Namun karena adanya pandemi baru kami tindak lanjuti lagi di tingkat kelurahan terkait program Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Ada himbauan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait zakat infak sedekah yaitu 5.000 per kakak. 2 bulan yang lalu Pak ya, kami sosialisasikan itu ada himbauan Bapak Wali bahwa 5.000 per kakak. Namun setelah kami sosialisasi di 10 kecamatan, ada usulan dan masukan dari Bapak RW yang ada Bapak RW dari kecamatan bahwa kalau bisa dihilangkan angka 5.000-nya. Hasil itulah yang kami laporkan kepada Bapak Wali bahwa keinginan Bapak RW yang ada di kecamatan untuk dihilangkan angkanya. Alhamdulillah Bapak Wali merespon dengan baik. Makanya terbitlah himbauan baru dari Bapak Wali Kota terkait program Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah ini. Sudah tidak ada lagi angka 5.000 rupiah. Pesan Bapak Wali bahwa jangan sampai ada penekanan di masyarakat. Berapapun angkanya, jangan sampai ada penekanan bahwa angkanya harus sekian, harus 5.000, harus 10.000. Dihilangkan angkanya. Jadi walaupun yang seperti disampaikan Pak Yudi mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000 setiap bulannya nggak ada masalah. Kita jangan sampai mencari besarannya dulu, tetapi bagaimana caranya kita mengajak masyarakat, itu yang paling penting dulu. Jadi kami benar-benar Pak, di sini nanti ada juga per bulan kami buatkan setoran per bulannya, di belakangnya ada imbauan Bapak Wali. Jangan sampai ditekankan warga. Berapapun angkanya, kalau sanggupnya masyarakat kita 1.000 rupiah per bulan tidak ada jadi masalah. Mau 5.000, jadi kami tak menekankan berapa saja seikhlasnya warga kita. Ini baru berjalan Pak, ini hanya 3.000 per kelurahan yang kami berikan untuk awal. Jadi kami mau melihat Pak perkembangannya. Jadi ini cuma 3.000 seperti ini Bu, kasih keserap dan hanya ada 3.000. Mungkin per RT mungkin dapatnya sekitar 50-an. Jadi kami menekankan juga bahwa untuk sementara ini jadikan sasaran dulu menengah ke atas. Program ini kalau bisa menengah ke atas dulu. Jangan yang terkadang kan banyak kalau terkait masalah sedekah Pak Sekal, biasanya masyarakat justru kalangan bawah yang lebih semangat daripada kalangan atas. Kalau terkait program ini berjalan Pak, ini benar-benar hasil pengumpulannya kita kembalikan lagi ke RT RW. Bapak sendiri bisa membuat program. Jadi dari hasil pengumpulan Bapak sendiri, Bapak bisa membuat kegiatan-kegiatan di lingkungan Bapak sendiri. Bapak mengumpulkan minggu ini dikasih kesrah, minggu depan mungkin ada kegiatan mungkin gama di lingkungan Bapak. Ayo aja saya minta silakan diambil dana yang Bapak kumpulkan. Jadi nggak menunggu lagi. Kami melakukan ini Pak agar supaya ini salah satu bagian transparansi masyarakat dari Basnas Basis untuk masyarakat bahwa hasil pengumpulan Bapak itu benar-benar digunakan di masyarakat. Kalau nanti program ini berjalan Pak, kami membuatkan juga seperti ini Pak, buat kasih geser nanti.
Jadi kalau setiap Bapak RT Pak RW setoran kasih geser kami pasti akan menulis, dan kami setiap bulan juga akan memonitor ini Pak, akan memonitor terkait masalah hasil pengumpulan Bapak RT Pak RW, supaya dengan tujuan apa, kami juga nanti akan melaporkan ke Bapak RT Pak RW berapa yang Bapak kumpulkan, dan supaya Bapak juga bisa menggunakan dari hasil pengumpulan Bapak itu. Selanjutnya kalau seandainya ada yang bertanya mungkin di warga Bapak, bagaimana seandainya ada warga saya, mungkin di komplek, mungkin komplek biasanya kan banyak Pak tuh di lingkungan komplek yang nggak susah ketemu orangnya, tiba-tiba dia ngasih ke Bapak RT, Pak RW, Pak RT gue bayar setahun aja deh, daripada Bapak nagih-nagih mulu, nagih-nagih terus setiap bulan datang ke kami, belum kasih 100.000 setahun, ya nggak ada masalah Pak, Bapak tinggal tulis aja nanti. Kalau seandainya dia bayar setahun, tinggal Bapak kembalikan lagi, kasih keseran nanti supaya dicatat bahwa sudah dikembalikan satu formnya. Kalau seandainya Pak RT, saya cuma bisa ini 3 bulan dulu 30.000, nanti baru 3 bulan lagi baru nagih lagi, bisa saja Pak seperti itu. Asalkan yang paling penting niat masyarakat ini. Tetapi keinginan kami di tingkat kota kalau bisa setiap, bahkan sebenarnya gerakan Selatan Bersedekah 1.000 per hari, kami pengen mengajak juga masyarakat seperti itu Pak. Kedepannya nanti kami mau mengajak masyarakat seperti itu, setiap hari 1.000 rupiah itu sebenarnya udah gak ada angkanya sekarang Pak. Anak-anak kita mungkin kalau dikasih udah gak mau. Kita ada uang koin 1.000 di rumah itu paling buat kerokan aja, istri kerokin setiap malam tuh. Sebenarnya kami pengen setiap hari Pak, tetapi kenapa? Salah satu profesi yang disebut di dalam Al-Quran itu cuma satu Pak. Di antara nggak pernah bilang menteri apa, nggak ada dalam Al-Quran. Jabatan apa itu nggak ada, cuma satu Pak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Para amilin, kita ini Bapak ini para amilin semuanya, para petugas pengumpul zakat semua. Tuhan menyebutkan di dalam Al-Quran jabatan yang Bapak berikan. Dunia akhirat Bapak luar biasa. Itu yang seperti disampaikan tadi Pak Camat tadi, asalkan kita amanah. Ada tugas yaitu amilin, dan Tuhan sudah memberikan itu bahwa memberikan hak Bapak yang harus Bapak keluarkan. Amilin itu di dalam Al-Quran urutan ketiga, fakir, miskin, amilin, mualaf belakangan. Jadi fakir, miskin, amilin, begitu penting profesi ini di mata Allah, ini profesi amilin. Karena kalau nggak ada amilin ini Bapak nggak ngumpul gerakin masyarakat ini, apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat kita? Ini Pak yang harapan kami ini dengan adanya program Gerakan Selatan Bersedekah seperti mungkin Bapak tadi. Sebenarnya kalau di gerakan ini yang himbauan Bapak Wali, kalau halnya Pak memang Gerakan Selatan sadar zakat, tapi kalau di sini itu udah ZIS. Kalau di sini Pak hanya sekedar hanya perumahan. Terkait program ini Pak perlu kami sampaikan juga, ini bukan zakat Pak ya. Jadi ini program ini sebenarnya Pak infak sedekah. Kami juga dari Basnas Basis Pak Sitar memang selama ini membedakan. Jadi semua dana yang masuk ke kami itu kami pisahkan. Kami nggak gabungkan Pak. Mungkin itu Pak, karena udah sore ini, mungkin kiranya ada pertanyaan 1, 2, 3 orang terkait program ini, dipersilakan. Bapak Ibu ada yang bertanya Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, untuk tahun-tahun sebelumnya kan nasi itu biasanya bulan puasa. Untuk yang itu sudah tidak berlaku atau apa Pak? Yang selembar itu yang kita dapat. Magar ya Bu ya? Magar namanya kan? Nggak tahu dulu Barnas saja, Barnas yang selembar itu. Belum. Maksudnya itu masih berlaku atau tidak? Untuk puasa kemarin memang tidak ada. Sudah berubah. Oh ya. Terus yang saya tanyakan, untuk program ini ke wilayah akan mulainya kapan Pak? Yang mini. Oh ya sekarang. Mulai berlaku untuk wilayahnya. Apakah setelah ada pemberitahuan dari pihak kelurahan? Karena biasanya kita kan harus ada form resmi untuk kasih tahu ke warga bahwa akan ada kegiatan. Karena kalau enggak, kita juga nanti RT yang kena, akan ditegur, maksudnya warga. Kena apanya? Ya kena dari kita. Baik, itu aja Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dari mana Bu? LMK RW 11. LMK RW 11. Yang pertama tadi terkait ini Ibu tanyakan, memang setiap tahun dulu di situ ada namanya magar Bu. Sedangkan Ramadan tahun ini nggak ada. Karena syarat pertimbangan kami kemarin ya adanya penerimaan Bu ya. Jadi sampai saat ini kami saat ini fokusnya di program ini dulu Bu ya.
Jadi kalau ada yang beredar itu nggak ada untuk saat ini di wilayah Jakarta Selatan. Jadi masker nggak ada. Selanjutnya yang ibu tanyakan tadi terkait masalah program apa terkait masalah program gerakan selatan sadar zakat ini berjalan kapan? Sebenarnya udah bulan kemarin sudah berjalan Bu, tapi namun memang kami pas sosialisasi seperti ini baru kita bawakan kartunya. Karena takutnya kami memang ada ketidakpahaman nanti di berbeda-beda versi, makanya memang program ini sudah ada 2 kecamatan yang sudah berjalan. Kecamatan Cilandak sama Samarangan itu sudah berjalan duluan karena memang kami ada sosialisasi. Dan mungkin terkait program ini dalam waktu dekat ini mungkin nanti kartunya kami sudah berikan tuh kayak seperti ini Bu, nanti ini akan dibagikan keluarga. Jadi ini ada himbauan Bapak Wali terkait program ini. Di belakang ini nanti tuh ada sampaikan tadi semacam perbulannya berapa yang dia sedekahkan. Satu lagi nanti kami juga akan berkali buat Bapak RT Pak RW dari Basnas Badis Bu. Ini nanti kalau seandainya nanti Bapak RT Pak RW warga bertanya apa tujuannya sebenarnya nanti tentunya kemana, nanti ada jelas di sini. Bapak RT Pak RW nanti ibu-ibu nanti bisa megang dasar ini nanti ke masyarakat, karena masyarakat kan sekarang makin kritis Pak, makin sering dikit-dikit nanya ini apa lagi nih, ada lagi apa ya kan, sambil bantuan dulu ya kan, terkadang seperti itu. Makanya kami berikan juga nanti semacam surat tugas dari untuk Bapak RT Pak RW nanti supaya di dasar di samping ada himbauan Bapak Wali. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mungkin dari awal sampai akhir alhamdulillah kegiatan kita ini dapat berjalan lancar. Untuk itu mari sama-sama kita ikuti. Bapak ini akan dipimpin oleh Bapak Camat Kepala Nama yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pak Yuri. Kepada ini dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Yasdan, kemudian Pak Kelurahan, Pak Jendri, serta sosialisasi yang saya katakan. Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Semoga apa yang disampaikan baik dari Basnas, Kecamatan maupun dari Binjana, dalam berkahnya bisa dijalankan dengan baik. Lagi-lagi Mustafa Rasulullah SAW. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim